الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur senantiasa kita kepada Allah atas semua nikmat karunia-Nya yang Allah berikan untuk kita malam hari ini. Dan dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan, tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi nikmat yang paling agung untuk kita semua. Yang dengan nikmat itu, alhamdulillah malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah yang mulia, Masjid Al-Mawaddah yang kita cintai ini, untuk meneruskan aktivitas kita thalabil ilmi di setiap hari Jumat ba'da salat maghrib hingga isya, untuk belajar bersama-sama membahas kehidupan Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita masih melanjutkan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW di dalam tema hijrah. Dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas bagaimana kisah pembangunan Masjid Nabawi. Ini masjid kedua yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Masjid Quba. Tentu membahas tentang masjid itu menjadi perkara yang penting, perkara yang agung. Bahkan kalau kita membuka Al-Quran, maka kata masjid itu banyak disebut. Artinya bahwa kalau ada sesuatu disebut di dalam Al-Quran, itu pasti di sana punya tema besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersama unta tunggangan beliau itu berhenti di suatu tempat di kota Madinah, dan kaum muslimin menjadikan tempat itu kelak menjadi tempat untuk menunaikan sholat yang kita sebut hari ini sebagai Masjid Nabawi. Dan tempat itu merupakan tempat penjemuran kurma milik dua anak yatim. Ada yang masih ingat namanya siapa? Dua anak yatim. Siapa namanya? Suhail dan Sahal, dari kabilah Bani Najjar, yang saat itu dua anak yatim ini berada dalam pengasuhan As'ad bin Zurarah. Saya ingatkan kembali, As'ad bin Zurarah ini satu di antara sahabat muda Madinah yang mereka punya peran besar membuka kota Madinah ya, dengan Islam. Ya, satu Sa'ad bin Mu'ad, ya, kemudian Usaid bin Hudayr, satunya lagi adalah As'ad bin Zurarah. Ya, ini tiga pemuda ini punya peran besar untuk mengislamkan penduduk Madinah.
Ketika tunggangan Nabi Muhammad SAW berhenti di tempat itu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Hada insyaallah al-munzil." Kata Rasul, insyaallah tempat ini akan menjadi rumahku. Ya, tempat ini akan menjadi rumahku. Selain di situ didirikan Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW memanggil dua anaknya tadi, yang namanya Suhail dan Sahal. Kemudian Rasul ingin membeli tanah dari dua anak yatim tadi. Tapi kedua anak yatim itu mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, kami ini ingin memberikan tanah ini kepada Anda." Ya, Masya Allah, anak yatim masih kecil, itu sudah punya niat untuk memberikan hibah tanah itu untuk pembangunan Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah SAW menolak pemberian dua anak yatim ini, ya, dikarenakan Rasul ingin menjadikan harta beliau ini menjadi harta yang berkah, ya, harta yang dipakai untuk membangun masjid. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dikisahkan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau hendak memerintahkan membangun masjid, maka Rasulullah SAW mengirim utusan ke Bani Najjar. Ya, kemudian ketika bertemu dengan mereka, Rasulullah SAW berkata, "Ya Bani Najjar, saminuni biharikum hadha." Qalu, "La, wallahi la natlubu samanahu illa ilallah." Wahai Bani Najjar, hargailah kebun kalian ini. Maka mereka menjawab, ya, orang-orang Bani Najjar mengatakan, "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, kami tidak akan meminta harga dari tanah ini, karena kami hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa di tempat yang hendak dibangun masjid itu terdapat kuburan orang-orang musyrik Madinah. Jadi tanah yang mau dibangun Nabi menjadi masjid itu ternyata itu kuburan orang-orang musyrik. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik itu digali, dibongkar, kemudian tulang belulangnya dikeluarkan untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Lalu Rasul meratakan bagian dataran tanah itu yang tinggi untuk disamakan rata. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar memotong pohon-pohon kurma yang ada di situ. Setelah itu pembangunan masjid dimulai, dan Rasulullah SAW itu ikut bersama para sahabat Muhajirin dan Ansar untuk membawa batu bata tanah dan menggali tanah itu untuk dijadikan menjadi masjid. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW itu membacakan syair-syair. Beliau berkata, "Hadzal himalu hamil la himala, Khaybar hadza abarru rabbana wa adhar." Yang dibawa ini bukanlah beban dari Khaybar, yang ini lebih kekal, lebih bermanfaat, dan lebih suci di sisi Rabb kami. Jadi hari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mendengar kata Khaybar, itu adalah sebuah tempat yang sangat subur. Dan hari itu Khaybar itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka punya perkebunan perkebunan kurma yang sangat subur. Dan nanti di tahun 7 Hijriah, kota Khaybar itu ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sampaikan, seindah-indah Khaybar, masjid yang kita bangun ini itu jauh lebih bermanfaat, ya, lebih kekal, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya saat
Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati 'alamil khalaq. Ya. Jadi ada sebagian orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami kebaikan dunia, tanpa mereka minta kebaikan akhirat. Ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka mereka tidak mendapatkan kebaikan dari akhirat itu. Maka kalau berdoa apa doanya? Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau berdoa jangan minta kebaikan dunia saja, tapi yang kita minta adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berseru, Allahumma innal ajra ajru akhirah farhamal ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya ganjaran itu adalah ganjaran akhirat. Berilah rahmat kepada kaum Ansar dan berikan rahmat pula kepada kaum Muhajirin. Ini doa-doa yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para sahabat menyambut seruan Nabi. Begitu mereka mendengar syair-syair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat menyambut sambutan Nabi itu, seruan Nabi itu dengan kalimat Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansur ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka berilah pertolongan kepada kaum Ansar dan berilah pertolongan kepada kaum Muhajirin. Di dalam pembangunan masjid ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ternyata tidak sembarangan. Jadi kalau hari ini itu ada apa itu ya? Arsiteknya, ada ahli tekniknya, tidak sembarangan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu secara khusus menunjuk seorang sahabat yang bernama Al-Yamani, ya Al-Yamani sebagai apa? Arsitek. Ya. Karena beliau ini punya keahlian yang luar biasa dalam segi pembangunan. Rasul SAW mengatakan, dekatkanlah Al-Yamani ke tanah ini, karena sentuhan dia adalah sentuhan terbaik di antara kalian. Dan dia adalah orang yang paling kuat adonannya. Jadi kalau hari ini tukang itu paling pintar gitu ya, bikin adonan semennya itu berapa, pasirnya berapa, kapurnya berapa, itu paling pintar Al-Yamani. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Al-Yamani berkata, ketika aku mencampurkan tanah, lalu seakan campuran ini menakjubkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Campurannya ini membuat Rasul takjub gitu. Dan Rasul bersabda, biarkanlah Al-Yamani Al-Hanafi dengan tanah itu, karena dialah yang paling ahli di antara kalian dalam urusan tanah. Ya, ini seorang ahli bangunan di hari itu. Kemudian dikisahkan bahwa sahabat mulia Amr bin Yasir radhiyallahu anhu itu termasuk sahabat yang bersemangat dalam ikut membangun pembangunan masjid ini. Ketika para sahabat Nabi itu membawa masing-masing satu bata, ditaruh, kembali lagi, ngambil lagi, satu dibawa lagi, ya. Sementara Amr bin Yasir ini itu membawa dua bata. Jadi orang lain bawa satu bata, dia selalu membawa dua bata. Dan itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu melihat Amr bin Yasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dan punggung Amr bin Yasir. Kemudian beliau bersabda, wahai Ibnu Sumayyah, ini panggilannya siapa? Amr bin Yasir. Karena Amr bin Yasir itu punya ibu namanya Sumayyah bin Khayyat. Ayahnya siapa? Amr bin Yasir, ayahnya siapa namanya? Yasir bin Malik. Kan Amr bin Yasir. Amr anaknya Yasir. Ibunya namanya Sumayyah bin Khayyat. Mereka adalah orang yang menjadi syuhada pertama di dalam Islam. Ya, meninggalnya di Mekah itu. Ya,
ya, mati di tangan Abu Jahal. Ya, itu ibunya Ammar bin Yasir. Rasul bersabda kepada Ammar bin Yasir, "Wahai Ibnu Sumayyah, orang-orang ini, sahabat-sahabat ini mendapatkan pahala 1, sementara engkau mendapatkan pahala 2." Karena Ammar bin Yasir membawa bata tidak seperti teman-temannya. Kalau yang lain membawa 1 bata, beliau membawa 2 bata. Ya. Kemudian Rasul sampaikan lagi, "Ya Ammar, bekal terakhirmu adalah 1 hirupan susu dan engkau akan dibunuh oleh sekelompok pembangkang." Dan masya Allah ini nanti terbukti ya, nubuah Nabi Muhammad SAW. Nanti ketika di zaman Ali itu terjadi fitnah besar yang akhirnya mempertemukan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib di medan pertempuran. Ya, dinamakan dengan perang Siffin. Dan Ammar bin Yasir ini itu berdiri di pihak Ali bin Abi Thalib. Nah, saat itu terjadi fitnah, salah satu fitnah itu begini, Pak. Jadi Utsman itu kan dibunuh oleh kelompoknya Ibnu Sabbah. Ya, maka begitu Utsman terbunuh, Muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan. Maka gubernur-gubernur yang ada di wilayah Islam itu mereka berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan, enggak mau bayar. Kenapa? Alasannya adalah aku tidak mau berbaiat kepada Ali kecuali Ali segera menuntaskan masalah siapa yang membunuh Utsman. Tapi Ali berpendapat lain. Baiat dulu saya, kata Ali, baru aku akan selesaikan masalah pembunuhnya Utsman. Enggak ketemu, Pak. Maka mereka saling mengangkat senjata dan Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir itu berdiri di tentaranya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan betul, sebelum Ammar bin Yasir ini wafat, dia sempat minum susu 1 tegukan. Kemudian berangkat perang, ya. Dan kemudian Ammar bin Yasir menemui kematiannya, ya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Ammar bin Yasir akan mati di bawah tebasan pedang seorang pembangkang, seorang pemberontak. Ya, itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pembangunan Masjid Nabawi dikisahkan membutuhkan waktu 12 hari. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu, bahwa saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Yasrib, ke kota Madinah, Rasul tidak lebih dulu membangun rumah beliau, tapi yang dibangun lebih dulu adalah masjidnya. Ya, masjid dulu dibangun, baru kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangun rumah beliau. Dan disampaikan bahwa ukuran Masjid Nabawi saat itu 30 meter kali 30 meter. Jadi bentuknya kotak gitu ya. Saya gambarkan sedikit, Pak. Jadi Masjid Nabawi di zaman Nabi itu tiangnya dari batang kurma. Kemudian bagian depan sop 1, kedua, ketiga itu atasnya dikasih atap dari pelepah kurma yang dianyam. Sop 1, kedua, ketiga itu ada atapnya. Kemudian belakangnya di tengah-tengah itu nggak ada atapnya, itu langsung atapnya langit gitu. Di bagian belakang itu nanti baru dikasih atap lagi. Dan belakang itu ditempati oleh ashabul suffah. Jadi orang-orang miskin, orang-orang yang kadang-kadang hari ini ada kerjaan, mereka bisa makan, besok harinya tidak ada kerjaan. Di sana ada Abu Hurairah, ya kan? Ada Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Khobab bin Mu'ad, orang-orang miskin. Mereka 1 hari makan, 3 hari tidak makan. Tapi kelak mereka itu akan menjadi orang-orang besar, masya Allah. Orang-orang besar. Abu Hurairah nanti jadi gubernur Bahrain. Khobab itu nanti menjadi seorang wazir di Kufah. Demikian juga dengan Bilal.
Masya Allah, di Yordan itu Bilal yang punya kedudukan yang luar biasa. Kemudian fisik Masjid Nabawi hari itu masih dipertahankan hingga hari ini, Pak. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, itu bagian tengahnya itu kan bolong gitu, Pak. Itu dikasih payung raksasa itu ya. Jadi kalau pas panas gitu, itu payung ditutup, tapi kan pas musim dingin itu dibuka. Ya artinya arsitek Masjid Nabawi hari itu masih dipertahankan hingga hari ini. Di masjid-masjid kebesaran Islam zaman dulu, baik itu di Turki, di Andalus, ya kan, di Mesir, itu masjid-masjidnya, Pak, itu modelnya sebagaimana masjid pertama Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian kalau ini kita gambarkan Masjid Nabawi ini menghadap kiblat sana, Pak, ya. Menghadap kiblat itu pertama kali Masjid Nabawi menghadapnya kemana, Pak? Menghadapnya kemana? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ya kan? Itu sebelah utara kota Madinah. Jadi kalau masjid menghadap ke sana, maka Rasulullah SAW itu membangun kamar-kamar untuk istrinya di sebelah sana itu, Pak. Di bagian belakang sebelah kanan, ya. Itu berderet ke sana. Tapi begitu nanti di tahun 2 Hijriah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan firman qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi Rasul itu kalau sholat itu wajahnya itu bolak-balik menatap langit gitu. Dan Allah paham, aku tahu Muhammad, kamu sholat menghadapkan wajahmu bolak-balik ke langit, meminta supaya kiblat dipindahkan ke arah Masjidil Haram. Maka mulai saat ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka begitu dipindah, kan tadi asalnya kan ke sana, ya. Masjidil Haram itu arahnya sebelah selatan kota Madinah. Berarti bergesernya berapa derajat itu? 180 derajat. Yang pertama menghadap ke sana, jadi dipindah menghadap ke sana. Berarti posisi rumah Nabi berubah, kan? Sebelah kiri bagian depan, yang tadi sebelah kanan bagian belakang, dipindah jadi sebelah kiri bagian depan. Bisa dipahami, Pak? Ya. Maka hari ini yang kita saksikan, ya, makam Nabi Muhammad SAW itu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Itu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di situ dimakamkan Rasulullah SAW. Terus siapa lagi? Abu Bakar, satunya lagi Umar ibn Khattab. Ya, bisa dipahami ya, Pak, ya? Ya. Dan rumah Nabi Muhammad SAW itu sangat sederhana sekali. Jadi itu tidak layak disebut sebagai rumah sebenarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengabadikan rumah Nabi di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya apa? Kamar-kamar, ya. Maka para ulama mengatakan bahwa rumah Nabi itu adalah Al-Hujurat As-Sarifah, bilik-bilik mulia. Jadi terbayang itu kamarnya ukurannya 3x3, 3x3, ya. Dan itu masih dibagi menjadi dua, Pak. Sebagiannya untuk menerima tamu, sebagiannya untuk aktivitas Nabi Muhammad SAW. Tapi masya Allah, rumah yang kecil itu, ya, itu penghuninya itu menempati surga paling tinggi, ya. Jadi ternyata untuk meraih surganya Allah itu tidak harus memiliki rumah yang mewah, cukup sederhana. Bahkan Imam Hasan Al-Basri itu di zaman Utsman pernah minta izin untuk masuk ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian
beliau naikkan tangannya. Atap rumah Nabi disentuh sama tangannya Hasan al-Basri, tersentuh. Bayang. Itu rumahnya sangat sederhana. Kemudian beliau sampaikan, aku mohon wahai Khalifah Utsman, biarkan rumah Nabi ini sebagaimana yang aku lihat hari ini, supaya menjadi contoh. Beginilah rumah orang paling mulia di muka bumi ini, orang paling mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya sederhana. Jadi meskipun rumah itu sederhana, tapi menyimpan momentum keindahan yang luar biasa bersama istri-istri beliau. Ya. Baik. Nanti pada tahun 7 Hijriah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nabawi itu sempat diperluas karena tahun 7 Hijriah itu sudah mulai banyak orang-orang yang masuk Islam, sehingga masjid yang dibangun Nabi di awal masjid itu dibangun itu nggak cukup, maka diperluas. Sebagian ahli sejarah mengatakan kira-kira lebar dari Masjid Nabawi itu 50 kali 50. Jadi di awal 30 kali 30 meter, setelah diperlebar menjadi 50 kali 50 sampai nanti di zaman Utsman diperlebar lagi sampai kita lihat hari ini, ya, luas menjadi masjid yang luar biasa indahnya hari ini. Ya. Kemudian pada tahun pertama Hijriah, artinya bahwa 1 tahun setelah Nabi hijrah, itu disyariatkan azan. Disyariatkan azan yang azannya, lafadznya yang kita dengar hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dan seterusnya. Ya. Demikian menurut pendapat yang rajih, diriwayatkan saat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bermimpi tentang lafaz-lafaz azan, lalu diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz tersebut. Jadi ini aslinya dari mimpi Abdullah bin Zaid. Sebenarnya sebelum ada syariat azan itu, ada seseorang yang usul, ya Rasulullah, bagaimana agar kita ini bisa menyampaikan informasi kepada muslimin kapan sholat zuhur, kapan sholat asar, kapan sholat maghrib. Maka dia mengatakan, bagaimana kalau kita bunyikan lonceng sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Rasul menolak. Kemudian ada yang mengusulkan lagi, bagaimana kita bunyikan trompet sebagaimana orang-orang Yahudi. Maka Rasul SAW juga menolak, sampai kemudian datang kepada Rasul SAW sahabat mulia Abdullah bin Zaid yang malam hari itu bermimpi, kemudian menceritakan mimpinya tentang lafaz-lafaz azan yang hari ini kita kenal itu. Ketika azan ini terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar bergegas menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Bapak Ibu, Umar juga bermimpi dengan mimpi yang sama sebagaimana mimpinya Abdullah bin Zaid, ya, tentang lafaz-lafaz azan itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awal mula di Masjid Nabawi ini itu belum ada mimbar. Ya, mimbar untuk tempat berkhutbah itu belum ada. Lalu bagaimana dulu Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang-orang muslimin? Ternyata Rasulullah SAW itu bersandar pada sebuah batang kurma. Jadi kalau Rasulullah SAW berkhutbah, itu beliau bersandar di sebuah batang kurma. Ketika Rasulullah SAW dibuatkan mimbar, dan kemudian beliau SAW pindah tempatnya dalam menyampaikan khutbah, tidak lagi bersandar kepada batang kurma,
Maka tiba-tiba batang kurma itu menangis, sebagaimana tangisan anak kecil. Ya, kenapa batang kurma ini menangis? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak lagi bersandar kepada batang kurma itu, dan tangisan itu didengar oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul kembali kepada batang kurma itu, kemudian memeluknya sampai batang kurma itu terdiam, tidak menangis lagi. Masya Allah, betapa cintanya sebatang kurma ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentang hal ini Imam Hasan Al-Basri berkata, wahai kaum muslimin, kayu saja bisa merintih karena merindukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukankah orang-orang yang berharap bisa berjumpa dengan Nabi, mereka lebih pantas untuk merindukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Ya, jadi ini kalimat Hasan Al-Basri dalam sekali. Kalau batang kurma itu bisa rindu sama Nabi, apalagi kita yang punya nyawa, punya hati, punya jiwa, mestinya kita jauh lebih merindukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, masya Allah, ini buat bapak-bapak yang kebetulan menjadi pengurus masjid ini, tolong diperhatikan ya, bagaimana sejatinya fungsi masjid di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fungsi masjid itu tidak hanya sholat. Keliru besar kalau hari ini masjid dibangun dengan bangunan yang sangat indah, mengeluarkan biaya sangat banyak, tapi ternyata fungsinya hanya untuk sholat. Jadi kalau kita buka sejarah, itu ternyata fungsi masjid gak hanya seperti itu. Salah satu fungsi masjid adalah menjadi sarana belajar ilmu agama. Jadi Nabi itu kalau habis sholat subuh itu beliau duduk iktikaf di masjid, menunggu waktu suruh, matahari sudah muncul satu tombak itu, maka kemudian beliau sholat 2 rakaat. Apa nama sholatnya? Sholat suruh. Ya, begitu selesai, maka beliau keluar dari masjid. Beliau temui satu persatu istrinya. Ya, satu persatu beliau temui. Kemudian nanti begitu waktu duha itu kira-kira jam berapa Pak? Jam 9 ya. Jadi kalau disebut sebagai sholat awabin, sholat orang-orang yang sedang bertobat. Jadi kalau jam 9 pagi itu Madinah itu sudah mulai panas. Jadi anak-anak unta sudah mulai kepanasan itu adalah waktu duha. Meskipun suruh disebut sebagai waktu duha yang pertama, tapi ini adalah waktu khusus yang disebut oleh Nabi sebagai sholatnya orang-orang yang bertobat, sholat awabin namanya. Ya, itu beliau kembali ke masjid, kemudian beliau sholat di masjid, ya kan? Begitu selesai beliau nunggu para sahabat datang. Sahabat berdatangan untuk mengikuti kajian di masjid. Jadi ini universitasnya Nabi. Ya, universitasnya Nabi itu. Nanti begitu menjelang zuhur, beliau pulang ke rumah beliau, kemudian beliau melakukan qalilullah. Apa itu qalilullah? Tidur siang. Ya, tidur siang, dan Rasul bangun ketika azan dikumandangkan. Jadi azan zuhur, Rasul bangun. Pernah melakukan seperti itu? Masuk dahsyat ya, Pak. Dan ini qalilullah ini, Pak, itu diambil oleh orang-orang Amerika dan Cina. Jadi mereka yang punya perusahaan-perusahaan besar itu bahkan mereka mewajibkan di jam qalilullah itu karyawannya dipaksa untuk tidur. Itu wajib hukumnya, tidur. Ternyata masya Allah efeknya luar biasa. Jadi apa yang dilakukan Rasul itu pasti barokah, pasti barokah. Ya, dicoba nanti. Ya, sebelum zuhur kita tidur sebentar. Begitu mendengar azan zuhur kita bangun melakukan sholat. Ya, qalilullah.
Kemudian nanti masjid sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi secara fungsinya itu nanti akan ditiru oleh masjid-masjid di peradaban-peradaban selanjutnya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa PBB, Pak. PBB itu memberikan pernyataan bahwa universitas tertua menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah Universitas Masjid Jami Al-Qawari. Itu letaknya di Fes, Maroko. Ya, Masjid Jami Qurawi. Itu masjid dibangun oleh seorang wanita bernama Fatimah. Fatimah itu beliau ditinggal wafat ayahnya, itu dapat warisan banyak. Kemudian hartanya itu dipakai untuk membangun masjid. Sejak batu pertama itu diletakkan sampai masjid itu tegak berdiri, itu Fatimah mengisi hari-harinya dengan puasa sunnah. Apa tidak berkah itu? Ya, masjid dibangun, yang punya duit itu puasa sepanjang masjid itu didirikan sampai selesai. Dan itu terjadi di tahun 3 Hijriah, abad 3 Hijriah, tahun 300 Hijriah, Pak. Kalau perhitungan Masehi tahun 900 Masehi. Dan ternyata universitas di Eropa itu yang paling tua selain Islam itu baru berdiri di tahun 1200 Masehi. Jadi jauh sebelumnya itu Islam sudah punya universitas. Jadi masjid itu Masya Allah hari itu. Jadi masjid itu Pak, itu ruangan-ruangan itu sekat-sekat itu. Dan itu adalah tempat belajar bagi kaum muslimin. Di sana nanti ada ilmu fikih, di sini ada ilmu tafsir Quran, di sana ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, geografi. Dan nanti di dalamnya itu sebagaimana hari ini ada absensinya, ya, ada ujiannya. Bahkan nanti perayaan kelulusan itu dilakukan di dalam masjid. Lah hari ini mohon maaf ya, masjid-masjid kita itu sudah jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang hari ini belajar jauh dari masjid, jauh dari masjid. Ya. Jadi keberkahan ilmu, keberkahan tentang Islam ini itu memang harus dikembalikan di zaman kebesaran Islam. Sepanjang pendidikan Islam jauh dari masjid, maka kebesaran Islam itu hanya bagian dari mimpi, tidak akan pernah terjadi. Ya, oleh karenanya perhatian kaum muslimin terhadap pendidikan Islam, bagaimana mengembalikan mereka itu kebesaran mereka di dalam masjid-masjid kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini tentang kisah pembangunan Masjid Nabawi bisa menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana muslimin seharusnya menempatkan masjid yang kita pakai ini sebagai langkah awal untuk kebesaran muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.